Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini malam Selasa ya, setelah Senin kemarin libur Idul Adha, kita berangkat ke Jakarta. Ini di Pasir Kunyit penumpangnya banyak sekali ya. Tapi yang jurusan Tanjung Priok itu hanya ada beberapa, nggak banyak. Dan banyak dari penumpang itu ternyata ikut travel, sehingga rezeki bagi para travel ya, penumpangnya penuh. Dari Pasir Kunyit kita masuk di terminal Banjar Patroman. Terminalnya masih belum rapi, masih dalam tahap pembangunan ya. Nah, sebenarnya di sebelah kita ini ada Gapuraning Rahayu R202 kalau nggak salah ya, yang dari Sidareja. Nah, kita memasuki area pintu keluar. Nah teman-teman, info dari Pak Ade waktu weekend kemarin itu sempat kena macet cukup panjang ya di tol ya, sampai dia masuk di Majenang itu pukul 7 malam. Seharusnya itu 3 sore sudah masuk ya. Dan itu Pak Ade, kondektur 345, sedang menyiapkan dokumen kontrol. Dan ini kita juga sambil menunggu satu penumpang yang masih di belakang, yang tadi kontak ke pengurus untuk minta ditunggu. Memasuki kota Ciamis ya, ini masih di sekitar Cisaga dan ke arah barat. Ini sudah nampak antrian kendaraan kecil ya. Kita sudah khawatir bahwa ini nanti akan terjadi kemacetan yang lumayan panjang di Gentong ya, sama di jalur lainnya. Karena memang long weekend ini merupakan kesempatan bagi orang-orang, para perantau di Jakarta untuk kembali ke kampung masing-masing, baik itu dengan naik bus atau kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi. Nah, selain itu juga kadang di kesempatan libur panjang ini digunakan oleh para pehobi touring sepeda motor ya, untuk melaksanakan perjalanan jarak jauh atau touring. Jadi tak heran kalau sepanjang perjalanan kita ketemu sama rombongan sepeda motor. Nah, memasuki Ciamis ini kita langsung menuju ke arah terminal Ciamis sebagai syarat wajib untuk kontrol di terminal. Nah, di depan itu ada Gapuraning Rahayu yang berhenti untuk memasukkan bagasi atau titipan. Kalau di area sini ya, biasanya ini tahu bulat. Biasanya banyak ini kolbak ataupun mobil box yang berhenti dan bongkar muat tahu bulat ke dalam bis. Ini adalah suasana menuju terminal Ciamis. Ini cukup sepi ya, mungkin karena tadinya hujan, jadi orang-orang malas keluar rumah. Dan ini sudah mulai hampir pukul 9 ya teman-teman ya. Memang tadi keluarnya atau lewatnya bis Budiman ini agak terlambat. Biasanya ini beberapa menit di depan bis premium 03 dan 02 ya. Tapi ini tumben tadi waktu saya nunggu itu bis premium sudah jalan duluan, sudah habis. Baru
BCB 345 ini lewat. Jadi memang ini yang berakibat nanti agak buru-buru ya, karena kejar waktu juga. Nah, ini adalah dari Terminal Ciamis menuju ke arah barat, dan ternyata Pak Ade ditelepon oleh kantor pusat atau PUL untuk berbelok menuju ke PUL pusat untuk mengambil penumpang, karena penumpang untuk tujuan Tanjung Priok tidak terangkut. Nah, ini kita memasuki PUL Tasikmalaya. Ini suasana penumpang yang tergopoh-gopoh menuju ke arah pemberangkatan. Ada mbak-mbak yang diboncengkan mas-mas. Nah, ini ada yang mas bersarung ini sama istrinya ya. Itu sama, itu dua pasang suami istri dengan satu anak. Naik bis ini masih dengan mengenakan sarung. Sebenarnya yang bis jurusan Karangpucung Tanjung Priok itu langsung ya, masuk ke Tasik. Ini karena keadaan darurat, maka bus harus masuk ke Tasik untuk menjemput para penumpang ya. Yang tadinya kita berangkat sampai sini itu sekitar 15-an orang, sampai di PUL Tasik terisi penuh, bahkan meluber sampai di lantai juga. Luar biasa ya. Nah, ini suasana di belakang orang lagi berebut kursi ya. Nah, setelah semuanya dapat kecuali yang di depan saya yang harus duduk di lantai, bis mulai berangkat. Mana bang? Karangpucung. Dekat Priok, Melo. Pak Ade ini nggak Senin kok mau upacara kan? Apa? Bukan Senin kok mau upacara. Lepas dari PUL Tasikmalaya, si Boy langsung ngegas ini ya, karena waktunya sudah mepet. Tadi dia langsung ngejar ke depan, ngeblong terus. Walaupun kadang-kadang saya kaget juga karena di depan ternyata ada mobil. Memang nyalip di daerah ini tidak semudah di tol ya, di tol Pantura apalagi ya. Ini kan banyak tikungan yang naik turun, jadi kelihatannya dari sini lurus, ternyata ada tikungan yang merupakan tanjakan. Nah, singkat cerita, ini kita memasuki tanjakan Gentong. Di luar perkiraan, ternyata tanjakan ini kosong ya, nggak banyak kendaraan. Tadi ada mobil itu yang menyalip dari kanan. Ini perlu teman-teman perhatikan untuk yang jalur tanjakan pertama dari Gentong ini. Ini untuk nanjaknya ada 2 lajur dan untuk turunnya 1 lajur. Kenapa dibuat demikian? Karena memang dalam aturan lalu lintas kita harus mengutamakan kendaraan yang nanjak. Makanya tadi mobil kecil itu nyalip dari kanan itu keliru ya, karena sudah dikasih celah di sebelah kiri dan memang seperti itu. Soalnya kalau di kanan dia berarti melanggar marka yang tak putus-putus ya, yang artinya tidak boleh menyalip. Nah, seperti itu. Nah, harusnya yang tadi itu, yang pertama tadi itu nyalipnya dari kiri, dan saya biasanya kalau bawa kendaraan sendiri juga dari kiri, tapi harus hati-hati dengan truk, karena truk itu kalau dia kehilangan torsi dan mundur nggak bisa ngerem lagi ya, karena
adanya beban gravitasi dari muatannya. Nah, untuk kendaraan besar bis juga, kenapa kita harus menyalip dari kiri? Karena kendaraan-kendaraan besar dan berat itu untuk mengurangi sudut tanjakan, dia melakukan zigzag. Dia akan terus ke kanan sampai pol, kemudian ke kiri. Jadi sudut tanjakannya menjadi lebih kecil. Kita di lingkar gentong ya, ini jalur satu arah. Ini kesempatan untuk menyalip kendaraan-kendaraan yang berjalan lambat, terutama truk. Jalanan lumayan kosong di jalur ini sampai ke tanjakan kedua. Ini masih tanjakan pertama ya teman-teman ya. Nah, ini sudah menjelang pertemuan di jalur tunggal. Memang kalau secara teknis ya, secara strategi, kalau teman-teman mau lancar di libur panjang, baik itu long weekend maupun lebaran, itu sebisa-bisanya untuk melalui jalur tanjakan ini di atas tengah malam. Jadi kemacetan itu biasanya ada di awal jam 8 malam sampai jam 11 malam. Kalau sudah jam 12 malam ke atas, biasanya sudah terurai dan menyisakan jalur yang kosong seperti ini. Ini kita sudah hampir jam 11 malam melewati jalur ini, dan kita mendapati bahwa jalur ini kosong. Tapi setelah kita melewati Malangpong dan seterusnya sampai di Kersamana, stuck kita di sini. Ternyata kemacetan yang ada di awal berhentinya ada di Kersamana. Memasuki area Limbangan, selain sepeda motor yang beriring-iring, kita di depan terhalang oleh kol sayur ya, atau carry seperti ini. Kita biasanya punya kol sayur, ternyata menghalangi kita untuk nyalip. Dan memang ternyata dia mempunyai tenaga yang cukup hebat juga, karena bisa nyalip dengan kencang ya. Ini jalur Limbangan yang lurus dan nanjak cukup panjang. Nah, ini rest area Pananjung penuh sekali dengan BCP ya, sampai ada yang harus istirahat di luar jalur di pinggir jalan karena menunggu ada bis yang keluar. Ini untuk jurusan Kalideres, di situ istirahatnya. Nah, kita lihat ya, itu yang kol sayur berani sekali dia crash dengan depannya, tapi memang tenaganya luar biasa juga sih. Oke, kita mulai lagi ngeblong ya teman-teman ya. Ini Pak Slamet bisa melihat jauh ke depan dan ternyata aman. Tapi di depan saya ini ada bapak-bapak yang tadi sebenarnya sudah tertidur bersender di pembatas kabin ya, tapi karena bantingan ke kanan dia terbangun dan kepalanya nongol di depan kamera. Pak Slamet kembali ke jalur lagi.
Dan ini ancang-ancang untuk ngeblong lagi ya, karena ini memang biasanya jam 12 malam itu kita sudah masuk di rumah makan, dan ini 12 malam kita masih berada di area Limbangan, masih cukup jauh ya. Tikungan panjang, tapi kita nggak bisa nyalip karena di ujung tikungan kita tidak bisa melihat kendaraan, dan kita kembali stuck di sini ya, di jelang jalur lingkar Nagrek. Kalau kita melihat ke depan sepertinya nggak panjang ya, nggak begitu panjang, karena hanya ada truk-truk besar yang berjalan pelan dan susah untuk didahului. Kita ngeblok lagi ya, semuanya disalip sama Pak Slamet sampai 2 truk di depan ini. Ini saya deg-degan karena ini depan sana itu tikungan dan kita nggak bisa melihat ada apa di balik tikungan. Jadi untuk amannya kita masuk di sela antara 2 truk besar saja. Dan nanti menunggu kesempatan lagi untuk ambil kanan dan mendahului truk yang berjalan cukup lambat. Kita ambil ancang-ancang, karena ini Mercy ya teman-teman ya, Mercy 1525 ya, bukan Hino. Kalau Hino itu berani terus kejar sampai dapat ya, berani didekat. Kalau Mercy jenis lawas begini ya harus ancang-ancang dulu, RPM nya harus disesuaikan dulu. Truk depan memberikan kode hazard menandakan bahwa lalu lintas padat dan kita tidak boleh menyalip ya. Oke, siap-siap ambil kanan. Dan ternyata agak kosong, agak ya ini ya, karena yang depan sana nggak kelihatan. Selamat berupaya dengan susah payah dan ngos-ngosan ngegas ya. Oke, berhasil, tinggal 1 truk di depan itu untuk dilewati. Nah, setelah ini jalurnya agak kosong, tapi di depan sana ada antrian mobil-mobil pribadi ya. Ada kemungkinan di depan masih ada truk lagi. Nah, itu kol sayur, dia berani sekali nyalip di kita dari kanan dan berhadapan langsung dengan Hinolohan. Di depan kita ini ada open bak ya, truk derek membawa moge. Kelihatannya mobilnya kecil tapi bodinya panjang, jadi kalau dia bermanuver itu
ekornya suka agak ketinggalan. Ini kita memasuki lingkar pertengahan ya, sudah hampir menuju ke tempat keluar. Nah, dia ambil ke kiri, dia salah sebenarnya, harusnya ke kanan. Karena yang kiri turun itu akan garut atau kalau ke kanan lagi kembali di awal ya. Masuk di awal. Ini kayak permainan ular tangga di sini sebenarnya. Jembatan ini merupakan kesempatan untuk menyalip ya, karena morfologinya yang lurus. Dan kita mulai kejar mengejar di jalur lingkar nagrek. Nah, dia berhasil menyalip kita lagi dari sebelah kiri dan ambil sisi paling kiri, kita ambil sisi paling kanan. Sisi paling kanan biasanya isinya truk di depan sana, jadi meskipun cepat kita harus waspada dan selalu melihat ke spion arah belakang untuk segera kembali ke lajur kiri dan menyalip dari sebelah kiri. Ada truk besar yang ada di sebelah kiri kita, di lajur paling kiri. Nah, kita coba menyalip lagi dari jalur paling kanan. Berhasil ya teman-teman ya. Nah, tinggal menyelesaikan kendaraan-kendaraan kecil di depan. Ini kosong tapi kita nggak berani kenceng-kenceng ya. Ini rem untuk 1525 ini hanya satu pompa, jadi kalau kita terlalu sering ngerem dan terlalu mendadak dikhawatirkan nanti terjadi error ya pada sistem pengereman. Sebuah truk besar di depan sana sedang disalip oleh truk bak di sebelah kirinya. Ternyata kalah cepat ya truk baknya ya. Dan kita berada pada antrian paling kanan. Ini cara nyusup paling berbahaya dilakukan oleh mobil pribadi. Hampir saja tertabrak karena di depannya melambatkan diri dan dia ikut ngerem ya, sementara kita masih dalam kecepatan yang cukup tinggi. Diapit dua truk. Oke, masuk. Kita memasuki lingkar nagrek arah terowongan. Agak susah menyalip karena di depan ada truk dan di samping kita juga truk besar. Oke, kita memasuki terowongan. Di sini ada 3 lajur untuk menyalip. Nah, kita mau ambil kiri tapi ternyata di sebelah kita ada tronton. Namun kita terbantu oleh adanya truk yang agak lambat di depan dan kita ikut-ikutan mengekor di truk depan kita untuk menyalip dam truk di sebelah kanan. Dan kita akan ambil posisi paling kanan kembali
agar truk-truk yang berjalan kurang cepat ini bisa kita lampaui semuanya. Agak susah karena ternyata di ujung tikungan ada truk yang berada di lajur paling kanan. Ambil dari kiri, terus langsung kita masuk di area tikungan terakhir. Nah, di sini kita tinggal mengikuti turunan saja sampai menuju ke rest area rumah makan Nagrek. Sebuah truk kosong di depan kita berusaha disalip dari kiri. Lalu di depan itu ada kolbak ya yang berisi muatan kelapa, tapi sepertinya kepayahan dan ini dia nggak lihat ya. Kita sudah mau nyalip dan dia tiba-tiba menyalakan sen ke kiri, mengambil jalur. Ini sangat berbahaya teman-teman ya, jangan mendadak-mendadak seperti itu. Kalau memang tidak kuat atau tenaganya kurang, lebih baik memang sejak awal ada di kiri atau di lajur kedua agar kendaraan lain bisa mendahului dari sisi sebelah kanan. Kita sampai rumah makan sudah sekitar pukul 1 kurang ya. Kita berangkat dari rumah makan juga sudah pukul 1 malam. Habis diberangkatkan ke arah barat, sementara kita menyusul di belakangnya. Kita skip, kita memasuki pintu tol Cilenyi. Tidak banyak yang saya abadikan di sini ya, karena perjalanan dari pintu tol ini cukup lancar dan sebenarnya cukup mengagetkan ya ketika memasuki tol di arah Kopo ya, dekat Kopo ini ternyata Pak Slamet jalannya kencang sekali dan goyang-goyang. Saya daripada megangin kamera lebih baik pegangan pada armrest atau gagang jok yang tempat saya duduki, karena pernah saya di situ agak kebanting ya. Jadi saya akan mendokumentasikan yang lambat-lambat saja. Memasuki pertemuan antara Cipularang dengan Cikampek terjadi kemacetan yang cukup panjang di KM 64 ya teman-teman ya. Ini cukup panjang kemacetannya dan nanti saya skip saja ya. Oke, area Tanjung Priok kita disambut dengan hujan yang cukup lebat. Hafal ya Pak sama orang-orang itu ya Pak ya? Hafal Pak. Cek tahu. Itu tahu. Ini kita cek tahu mana aja yang kirim material mas itu. Oh, ini foto tahu semua.
Ya, ya, mambo. Gimana? Itu kali, Itu belakang itu. itu pembatas itu kali, pembatas tengah itu loh. Sering itu batasan. Itu pembatas tengah itu loh, Pak. Ada kecelakaan sebuah mobil pribadi Nggak sepertinya bisa lewat ya? beriringan. Dan dia di depan, tiba-tiba dia ambil kiri dan tidak sampai ya, dia menabrak pembatas jalan. Jadi teman-temannya sudah ada di depan, dia terlena di kanan. Ketika teman-temannya sudah di kiri, dia ambil. Berarti yang cari pasangan itu Pak Ade ya, bukan Pak Slamet ya? Kita sudah sampai di tujuan ya. Ini para penumpang sedang turun dan bongkar bagasi, dan kita cukupkan sampai di sini untuk trip kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam.